Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan masing-masing brand dari masing-masing kelompok. Nah, yang pertama, kelompok kami akan mempresentasikan seblak update. Pada slide kedua ini terdapat latar belakang dan konsep packaging. Jadi, seblak update adalah badan usaha kecil yang didirikan oleh Rifa, ownernya, yang memproduksi dan menjualkan makanan ringan khas Bandung, yaitu seblak dengan berbagai variasi menu. Seblak update didirikan pada tahun 2020 dan banyak digemari oleh kaum muda maupun orang tua. Konsep packagingnya yang dipakai pada pembuatan packaging dari seblak update ini ialah murah tetap tidak murahan. Dalam arti produk yang ditawarkan memanglah murah dan terjangkau. Akan tetapi, dengan adanya packaging produk, membuat produk ini terkesan mahal dan mewah. Yang selanjutnya terdapat konsep visual. Ide konsep visual ini yang akan dipakai oleh produk. Jadi dari seblak update itu mengikuti konsep terdahulu, yaitu murah dan terjangkau. Akan tetapi, tetap terlihat mewah dan mengikuti tren saat ini. Dan dari referensi di atas, produk seblak update ini jadi akan mengambil konsep yang praktis dan bisa dibawa kemana saja, dengan menggunakan tempat cup yang menyerupai tempat sup krim, dan menambahkan pegangan pada atasnya seperti pegangan kopi yang di pinggir, yang tujuannya agar produk tetap aman walau dibawa kemana saja dan tidak mudah. Selanjutnya, untuk konsep visual selanjutnya yaitu ide visual yang kedua akan dipakai untuk produk kering, yaitu produk untuk dibawa pulang dari seblak update. Itu sama seperti konsep sebelumnya. Packaging ini ialah food pouch yang biasa digunakan untuk kopi ataupun kue kering. Hanya saja untuk bentuk dari packaging ini sama dengan bentuk sebelumnya. Akan tetapi yang menjadi pembeda dari produk sebelumnya ialah sampul atau visual dari packaging yang nantinya akan diubah sesuai dengan konsepnya. Nah, ini adalah struktur desainnya. Yang pertama di sini bisa dilihat, ini adalah struktur desain untuk kemasan produk seblak jadi yang digunakan untuk pegangannya, sebagai pegangannya, yang menggunakan kertas ivory tebal yang memungkinkan untuk mengangkat atau menampung seblak jadi. Nah, lalu yang kedua di sini ada cup-nya, yaitu produk seblak jadi nantinya akan ditaruh di sini dengan menggunakan hot paper cup karena bahan tersebut memiliki lapisan plastik PE yang di dalamnya memang dikhususkan untuk makanan atau minuman panas. Lalu yang kedua, nah ini adalah struktur kemasan untuk desain kemasan untuk kemasan kering yang nantinya akan dibawa pulang lalu dimasak di rumah seperti itu. Jadi seblak kering ini tersedia di dalam menu seblak update seperti ini desainnya. Nah, seblak kering ini nanti menggunakan standing pouch yang sama seperti kemasan sebelumnya, akan tetapi mengubah bahan dan desain yang digunakan. Nah, agar terlihat mahal dan elegan, kemasan ini menggunakan bahan kombinasi antara plastik transparan di bagian depan di sini dengan aluminium foil yang hampir seluruh bagiannya yang membuat kemasan ini terlihat elegan dan berkualitas seperti itu. Terima kasih, sekian dari kelompok saya. Selanjutnya untuk kelompok Denisa, silakan. Assalamualaikum. Saya dari kelompok selanjutnya, yaitu mempresentasikan brand dari Haru Dessert yang berkelompokkan 2 orang. Terus apa lagi? Nama aku siapa? Aduh, presentasi. Ulang dong. Ini udah belum?
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok selanjutnya, kelompok 2. Kita mengambil brand Haru Dessert yang berisikan 2 orang dengan saya Muhammad Tegar Rayhan dan rekan saya Dainas Aisyah yang akan menjelaskan dari brand ini. Oke, nama saya Denisa Aisyah. Saya akan menjelaskan brand yang saya garap. Jadi Haru Dessert merupakan bahasa Jepang yang memiliki arti musim semi. Haru merupakan usaha yang bergelut dalam bidang kuliner, khususnya makanan penutup yang sering disebut sebagai dessert. Brand ini didirikan pada tahun 2021. Logo Haru ini dominan memakai tipe dan shape atau icon adonan yang merupakan identitas bahwa Haru merupakan brand yang menyediakan berbagai macam dessert. Huruf U pada logo disamarkan atau menyerupai bentuk sebuah wadah atau adonan. Pesan yang ingin disampaikan oleh brand tersebut merupakan dessert yang disajikan serta menikmatinya di musim semi dan dengan rasa yang manis dan membuat mood menjadi lebih senang. Slogan brand tersebut ialah Sweetness in Spring. Brand UMKM ini menargetkan konsumen mulai dari remaja hingga dewasa, khususnya dessert lovers. Strategi market Haru Dessert menggunakan aplikasi medsos seperti Instagram, WhatsApp, dan website resmi dari Haru Dessert. Next slide. Di sini adalah di sebelah kiri sebuah logo dari sebelum Haru Dessert yang sudah di remake dan sebelah kanan adalah logo Haru Dessert yang sudah dibuat kembali. Nah, bagian smartphone view di sini sebelah kiri adalah bagian interface awal, main interface. Di bagian atas option terdapat order now yang akan beralih kepada WhatsApp, aplikasi WhatsApp untuk segera membeli produk tersebut. Dan di bawah order now ada our social media yang mengarah kepada aplikasi Instagram untuk update dari produk Haru Dessert. Dan di bawah sosial media ada about us yang berisikan apa itu Haru Dessert. Dan bagian di atas di tengah itu ada bagian produk yang sudah tersedia di Haru Dessert. Dan sebelah kanan ada interview dari web Haru Dessert yang berisikan sama dengan UI smartphone. Bisa dilihat di tengah berada tulisan order now dan sebelah kiri our social media, sebelah kanan about us. Nah, ini adalah packaging yang akan dipakai oleh Haru Dessert. Sebelah kiri ada packaging, sebelah kanan ada stiker yang akan dipakai untuk menutupi sebuah packaging dari Haru Dessert. Udah ya? Belum? Sudah, terima kasih. Dari kelompok saya yang beranggotakan Tiara Gina Salsabila dan saya sendiri Melida Uji Hoyonisa akan menjelaskan tentang brand kami yang mengambil UMKM seblak update. Pada slide kedua ini terdapat latar belakang dan konsep packaging. Jadi, seblak update adalah badan usaha kecil yang didirikan oleh Rifa, ownernya, yang memproduksi dan menjualkan makanan ringan khas Bandung, yaitu seblak dengan berbagai variasi menu. Seblak update didirikan pada tahun 2020 dan banyak digemari oleh kaum muda maupun orang tua. Konsep packagingnya yang dipakai pada pembuatan packaging dari seblak update ini ialah murah tetap tidak murahan. Dalam arti produk yang ditawarkan memanglah murah dan terjangkau. Akan tetapi, dengan adanya packaging produk, membuat produk ini terkesan mahal dan mewah.
Yang selanjutnya terdapat konsep visual. Ide konsep visual ini yang akan dipakai oleh produk. Jadi dari sebelah update itu mengikuti konsep terdahulu, yaitu murah dan terjangkau. Akan tetapi tetap terlihat mewah dan mengikuti tren saat ini. Dan dari referensi di atas, produk sebelah update ini jadi akan mengambil konsep yang praktis dan bisa dibawa kemana saja, dengan menggunakan tempat cup yang menyerupai tempat sup krim, dan menambahkan pegangan pada atasnya seperti pegangan kopi yang di pinggir, yang tujuannya agar produk tetap aman walau dibawa kemana saja dan tidak mudah patah. Selanjutnya, untuk konsep visual selanjutnya yaitu ide visual yang kedua akan dipakai untuk produk kering, yaitu produk untuk dibawa pulang dari sebelah update. Itu sama seperti konsep sebelumnya. Packaging ini ialah food pouch yang biasa digunakan untuk kopi ataupun kue kering. Hanya saja untuk bentuk dari packaging ini sama dengan bentuk sebelumnya. Akan tetapi yang menjadi pembeda dari produk sebelumnya ialah sampul atau visual dari packaging yang nantinya akan diubah sesuai dengan konsepnya. Nah, ini adalah struktur desainnya. Yang pertama di sini bisa dilihat, ini adalah struktur desain untuk kemasan produk seblak jadi yang digunakan untuk pegangannya, sebagai pegangannya, yang menggunakan kertas ivory tebal yang memungkinkan untuk mengangkat atau menampung seblak jadi. Nah, lalu yang kedua di sini ada cup-nya, yaitu produk seblak jadi nantinya akan ditaruh di sini dengan menggunakan hot paper cup karena bahan tersebut memiliki lapisan plastik PE yang di dalamnya memang dikhususkan untuk makanan atau minuman panas. Lalu yang kedua, nah ini adalah struktur kemasan untuk desain kemasan untuk kemasan kering yang nantinya akan dibawa pulang lalu dimasak di rumah seperti itu. Jadi seblak kering ini tersedia di dalam menu seblak update seperti ini desainnya. Nah, seblak kering ini nanti menggunakan standing pouch yang sama seperti kemasan sebelumnya, akan tetapi mengubah bahan dan desain yang digunakan. Nah, agar terlihat mahal dan elegan, kemasan ini menggunakan bahan kombinasi antara plastik transparan di bagian depan di sini dengan aluminium foil yang hampir seluruh bagiannya yang membuat kemasan ini terlihat elegan dan berkualitas seperti itu. Terima kasih, sekian dari kelompok saya. Selanjutnya untuk kelompok Denisa, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok selanjutnya, kelompok 2. Kita mengambil brand Haru Dessert yang berisikan 2 orang dengan saya Muhammad Tegar Rayhan dan rekan saya Dainas Aisyah yang akan menjelaskan dari brand ini. Oke, nama saya Denisa Aisyah. Saya akan menjelaskan brand yang saya garap. Jadi Haru Dessert merupakan bahasa Jepang yang memiliki arti musim semi. Haru merupakan usaha yang bergelut dalam bidang kuliner, khususnya makanan penutup yang sering disebut sebagai dessert. Brand ini didirikan pada tahun 2021. Logo Haru ini dominan memakai tipe dan shape atau icon adonan yang merupakan identitas bahwa Haru merupakan brand yang menyediakan berbagai macam dessert. Huruf U pada logo disamarkan atau menyerupai bentuk sebuah wadah atau adonan. Pesan yang ingin disampaikan oleh brand tersebut merupakan dessert yang disajikan serta menikmatinya di musim semi dan dengan rasa yang manis dan membuat mood menjadi lebih senang. Slogan brand tersebut ialah Sweetness in Spring. Brand UMKM ini menargetkan konsumen mulai dari remaja hingga dewasa, khususnya dessert lovers. Strategi market Haru Dessert menggunakan aplikasi medsos seperti Instagram, WhatsApp, dan website resmi dari Haru Dessert.
Next slide. Di sini adalah di sebelah kiri sebuah logo dari sebelum Haru Dessert yang sudah di remake, dan sebelah kanan adalah logo Haru Dessert yang sudah dibuat kembali. Nah, bagian smartphone view di sini sebelah kiri adalah bagian interface awal, main interface. Di bagian atas option terdapat order now yang akan beralih kepada WhatsApp, aplikasi WhatsApp untuk segera membeli produk tersebut. Dan di bawah order now ada our social media yang mengarah kepada aplikasi Instagram untuk update dari produk Haru Dessert. Dan di bawah sosial media ada about us yang berisikan apa itu Haru Dessert. Dan bagian di atas di tengah itu ada bagian produk yang sudah tersedia di Haru Dessert. Dan sebelah kanan ada interview dari web Haru Dessert yang berisikan sama dengan UI smartphone. Bisa dilihat di tengah berada tulisan order now, dan sebelah kiri our social media, sebelah kanan about us. Nah, ini adalah packaging yang akan dipakai oleh Haru Dessert. Sebelah kiri ada packaging, sebelah kanan ada stiker yang akan dipakai untuk menutupi sebuah packaging dari Haru Dessert. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Namin dan rekan saya Akbar nanti kami akan menjelaskan tentang brand camilan Kia. Ya. Brand camilan Kia merupakan usaha rumahan yang dirintis oleh sang owner yaitu Pak Limatus Shadia pada Juli 2020 yang awalnya bernama Keripik Tampe Kia. Karena awalnya berjualan hanya menjual keripik singkong, kemudian mengganti brandnya menjadi camilan Kia. Nama brand tersebut diambil dari nama anak sang owner yaitu Maulia Sahkia, biasa dipanggil Kia. Camilan jual berbagai jenis jajanan seperti singkong, pisang, makaroni spiral, yang masing-masingnya memiliki rasa yang bisa dipilih seperti rasa asin, manis, balado, pedas, dan original, yang dapat dinikmati oleh semua kalangan, terutama anak-anak muda. Nah, untuk konsep packaging camilan Kia, kita mengusung konsep kekinian dan kemudahan. Karena kita tahu bahwa target market kita adalah hampir semua kalangan yang dimana kita akan mempermudah orang untuk membuka kemasan produk kita dan juga orang yang tertarik dengan desain kemasan kita yang kekinian. Kenapa kita mengambil konsep ini? Karena kita tahu target kita kemana dan kemauan dari konsumen itu seperti apa dan juga mengikuti zaman. Nah, untuk warna, kita akan mengikuti warna dari logo kita, warna kuning kemasan. Kemudian untuk desainnya, yang dimana kita akan menaruh sebuah karakter buat seorang perempuan berhijab menggunakan helmet dan ditambah dengan visual berupa produk yang kita jual, misalnya gambar singkong yang memvisualisasikan bahwa itu adalah keripik singkong, dan tidak lupa yaitu logo dan slogan dari brand camilan Kia. Kemudian untuk jenis kemasan, kita menggunakan stem yang dapat dibuka atau ditutup kembali karena kemasan seperti itu terlihat sangat modern dan mudah untuk dibuka karena menggunakan zipper. Untuk bahan kemasan sendiri kita menggunakan bahan plastik. Nah, kenapa alasan memilih bahan plastik? Karena mudah didapatkan, kemudian dengan harga murah, proses pengemasannya mudah, daya tahan kuat, bahkan bisa bertahan sampai tahunan. Nah, risiko kerusakannya kecil karena tidak mudah sobek. Kemudian berbobot ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Next slide. Nah, seperti ini konsep yang akan nanti kita garap untuk camilan Kia.
Kemudian untuk struktur desain dan jaring-jaring kemasan akan dijelaskan oleh teman saya Akbar Renaldi. Ini adalah struktur jaringan kemasan. Kita menggunakan stand up pouch karena tadi jelasin Amin itu daya tahannya kuat dan mudah ditemukan dimanapun. Ini adalah strukturnya. Yang seterusnya strukturnya. Ini adalah setelah kita udah satukan menjadi seperti ini. Ini bagian bawahnya. Maaf. Nah, ini saya juga di sini menjelaskan bagian-bagiannya. Bagian yang warna biru ini adalah bagian samping dari kemasannya. Untuk bagian oranye adalah bagian atas sebelum zip, dan yang bagian hijau adalah bagian segel zipnya, dan bagian ini adalah bagian isi dari produknya, dan ini adalah bagian bawah dari kemasan yang untuk menopang kemasan agar bisa berdiri, dan bagian yang kecil ini adalah untuk membuka segel bagian atas sebelum zipnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagian strategi branding dari camilan Kia. Target marketnya. Di sini kita target market dari camilan Kia adalah mengambil anak-anak sampai orang dewasa sekitar umur 5 tahun sampai 60 tahun dengan target utamanya yaitu remaja. Kenapa kita mengambil remaja? Karena remaja kan banyak menggunakan media sosial. Jika dia suka dengan brand kita, maka dia akan memposting semuanya di sosmed agar nama brand kita itu menjadi naik. Terus yang kedua adalah fokus dan karakteristiknya. Fokus dan karakteristiknya, produk kami di sini memfokuskan penjualan pada penjualan keripik. Dan untuk karakteristik brand kita menampilkan camilannya kekinian, yang karakternya adalah keceriaan. Dan untuk slogan, kita memiliki slogan. Slogannya yaitu, kurus dan gendut adalah pilihan, tetapi makanan enak adalah kebutuhan. Yang dimaksudkan dari slogan itu dapat menarik konsumen untuk membelinya. Dan selanjutnya adalah tampilan dan gaya brand. Untuk tampilan dan gaya dari brand kita menggunakan konsep kekinian yang dimana desain dari kemasan sampai postingan di media sosial menggunakan desain yang kekinian. Yang dimana warna yang akan mengikuti dari tone, logo brand kita, dan untuk font kita menggunakan font yang mudah dibaca oleh semua orang. Goals. Di sini goals-nya adalah kita ingin membuat kita tahu bahwa semua brand yang kita buat harus berkembang. Supaya brand kita berkembang, kita tahu brand yang untuk setiap brand yang kita buat harus berkembang supaya brand kita itu tidak mati. Maka dari itu brand camilan Kia akan terus berusaha berkembang agar dapat bersaing dengan kompetitornya dari segi produksi maupun penjualan. Maka dari itu berkembang kita akan menginovasi produk kita, kemasan kita, desain sosial media kita setiap tahunnya agar konsumen tidak bosan dengan produk yang kita jual dan supaya jumlah konsumen kita juga bertambah dari setiap tahunnya. Sudah presentasi yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sesi tanya jawab, masukan, diskusi. Oke, bagi yang mau bertanya silahkan. Tadi Raihan. apa? Coba di next slide deh. Slide ya. Ada ini gak? Udah ada desainnya belum buat packaging yang tersebut? Oh, visual desainnya gitu. Yes. Sebenarnya visual desainnya belum ada. Jadi kemungkinan ini baru kayak struktur desainnya aja gitu. Jadi visual desainnya nanti mungkin minggu depan baru dibikin seperti itu. Oh, oke. Nah, coba bagian packaging yang ada tempatnya, bukan yang yang kering. cup. Ada cupnya. Iya. Nah, itu bakal diisi air apa kering juga? Ini sebenarnya bisa nggak? Bisa enggak. Jadi langsung di sini. Jadi itu kita pakai konsep kopi. Kopi kan biasanya pakai cup gitu kan. Cup terus udah gitu ada pegangannya buat dibawa pulang gitu loh. Yang pegangan jadi di atasnya. sebelah kering gitu ya?
perintilan-perintilan. bahasa yang kedua juga Seblak. sama. Seblak udah Itu, jadi nih, seblak. seblak udah jadi, nanti oh, jadi langsung seblak udah dimasukin jadi. ke Dibawa cup dari ini gitu. Iya. Ngerti, Dibawa ngerti. dari Oh, itunya oke. gitu. Oke, sip. Kayak gitu. Nanti Oke. dimasukin ke cup ini karena cupnya tahan panas, jadi bisa banget buat kayak ditampung buat air panas atau apa gitu. Jadi makanan yang udah jadi yang masih panas pun bisa dimasukin ke sini gitu. Oke. Nah, di sini gue mau nanya nih. Oh iya, gue Ini- lupa. Lanjut. Iya. Tadi siapa yang mau nanya? Gue Amin. mau nanya. Oh ya, Namin. Gue juga masih banyak Seblak pertanyaan itu sih. makanan apa nih? Apa? Nah, yang lu bilang tadi kan konsepnya kayak nanti yang kopi itu bisa dijingjing ya, Pak, di peng-peng ya. Iya, dibawa. Penempatan sendoknya sendiri tuh di mana nanti? Nah, Sendoknya? ya tadinya aku mau masukin di sini nih. Di sini nih kan nanti ada kayak tempelan semacam tempelan gitu, nanti dimasukin di sini gitu. Nanti di lem ataupun di Pokoknya nanti Oke. ditempel aja di dalamnya. pokoknya di dalam sini nih. Tunjungan itu. Antara di sini sama di sini gitu. Jadi udah include sama sendok gitu. Cuman kayaknya aku lupa masukin di sini, jadi lupa. Nah, iya, pertanyaan kan Iya. Nah, ukurannya dimasukin itu jadi- berapa ya? Kisaran ukurannya per item, per bowl-nya itu, per cup-nya? Kira-kira berapa? ukuran sentimeternya. Isinya- Normal nggak sih? Isinya? Isinya Volume. Berapa gram? Kayak Senormal aja seblak kayak rice biasa. box gitu. Iya, kayak ada tuh rice rice box box. ataupun kayak seblak biasa gitu. Cuman kan kalau Terus? seblak biasa kan kayak Berarti- biasanya sekarang pakai rice box yang kotak gitu kan. Ya. Nah, ini kita Pakai bikin resolusi silinder. baru pakai kita bikin resolusi baru jadi pakai cup gitu. Jadi konsepnya dari kopi gitu. Nah, ada yang mau nanya lagi? Sudah. Kayak Cukup. cukup ya. Oke, dari kelompok kita apakah ada yang mau ditanyakan? Mau nanya deh. Kalau dari logonya kenapa nggak kayak yang ngikutin dari logo lamanya, kayak ada unsur Makanannya gitu ya? pengadukan itunya sama itunya? Mangkoknya. Ya, karena kita ubah menjadi versi lebih simple. Light. Ke mana ya? Versi gimana, Han? Versi teks aja sih. Bener-bener Lebih gitu 180 kayak logo mungkin. tipografi ya? Iya, Logo type. pakai logo tab, pakai logo tab. Bener-bener 140 Kayak kelas. derajat. Kayak klasik aja gitu. Ini tampilan awal itunya ya. Sebelah kiri tampilan awal, sebelah kanannya setelah dipencet tombol abad as. Kenapa nggak ada login gitu-gitu segala macam? Kan biasanya orang login dulu baru ini kan baru tampilan halaman awalnya gitu kan. Kenapa ini langsung order satu gitu, order apa? Now, order satu, order now gitu. Jadi kita klik ordernya dulu, baru pas pengen pembayaran masuk ke login gitu. Kita milih-milih dulu jadi kita dilihat-liatin dulu menu-menunya. Jadi kalau pengen order baru kita masuk ke login seperti itu. Oh, menunya jadi cuma di sini aja nih, di yang tengah-tengah ini aja. Iya. Oh. Nanti pas mencet order now itu keluar menu, terus baru keluar login. Kagak, ini order now tuh langsung ke WhatsApp, Mali. Oh iya, Oh, Mali. jadi kalau order now mental langsung ke WhatsApp. Jadi kita ordernya via WhatsApp. Oh iya. Jadi dia bukan ini dong, apa? Iya. Aplikasi dari smartphone ya. Jadi cuman kayak perantara langsung ke WhatsApp gitu dong. Iya, cuman ini langsung ada auto message gitu loh, kayak bot. Jadi dipilih kan di situ udah ada produk ya, tinggal di slide, pilih order now, langsung ke WA gitu, langsung auto message. Oh ya. Ini webnya kan? Iya. Webnya kayak cuma gini aja gitu.
Maksudnya kalau biasanya kan kalau web kan panjang tuh dari atas ke bawah gitu. Saya ada unsur awal kenalannya, terus udah gitu menunya, terus udah gitu kayak lokasinya atau apa gitu, atau top favorit menu gitu, terus udah gitu kontak kita gitu, kayak gitu. Ini jadi cuman kayak gini aja gitu ya. Untuk website belum di-update lebih lanjut sih. Oh iya. Packagingnya. Nah ini itu tempatnya pakai tempat apa nih? Tempatnya sama kayak yang tempat apa sih namanya? Puding. Puding. Oh, cup Puding. plastik Apa gitu itu? ya? Cup. Iya, nah ditaruh Cup di plastiknya situ. tuh cup plastik yang bening apa yang Bening. apa sih namanya tuh? Yang Dove kan ada tuh Bening. yang rada tebel yang Dove itu. Nanti Yang- jatuhnya kayak puyo nggak sih? Iya, kayak puyo. Iya ya. Oh Mm, iya ya. Tekstur si puding itu kayak puyo. Ini yang ini yang sampingnya ini yang kiri itu buat apa tuh? Stiker pada bagian atas tuh. Bukan yang kiri yang ini loh. Oh, yang kiri masih ya? Yang kanan. Yang packaging. Yang kanan, yang kiri tahu ini. Yang kiri tempat packagingnya, tempat cupnya. Yang kanannya ada Oh, sama kayak sama kayak yang kita gitu ya? Iya. Cuman ini ada 4 gitu kan? Iya, betul. Karena satu paket. Iya, tahu. Iya. Di sini ada yang mau bertanya? Coba Boleh ke tampilan apa packaging dulu mungkin? Oke. Tadi kan bilangnya ininya pakai plastik ya? Iya. Plastik. Nah, plastik itu sebenarnya kalau misalnya buat desain tuh itu nggak sih? Bisa nggak sih? Tahu aku kalau ini Bisa. tuh kayak pakai aluminium foil gitu tahu? Bisa. Kita Bisa udah ya? nemu tempat buat cetaknya ada. Oh, ada bahannya gitu ya? Iya, ada. Itu untuk background. Kenapa milih warna kuning? Sedangkan warna kritiknya warna kuning. Jadi kalau menurut saya sih kurang kelihatan. Ya. Mungkin ya kalau warna kuning kita ambil dari logonya. Logo dari Cambankianya. Mungkin kalau nanti untuk kritik-kritiknya mungkin bisa diganti dengan ilustrasi atau gambar yang agak lebih itu yang lebih gelap. Jadi kita bisa sesuaiin lah desainnya. Jadi juga nanti di tambahan sih sebenarnya ini kan itu kan sebenarnya ini banyak rasa ya. Jadi untuk nanti warna kritiknya juga ada yang warna kayak warna balado gitu. Nah, jadi kayak gitu sih sebenarnya dengan rasa gitu ya. Dengan rasanya juga, cuman karena belum terrealisasikan ini masih konsep sih sebenarnya. Oh iya, ngerti. Kenapa warna background-nya aja tuh yang diganti-ganti sesuai dengan rasa-rasanya? Apakah nanti ilustrasinya juga akan diganti sesuai rasa atau gimana? Iya, bisa tuh dari orangnya, dari kerudungnya tuh diubah warna aja gitu. Oh, bisa sih. Iya, pintar juga ya. Bisa. Makasih masukannya ya. Ya, menurutku sih lebih menarik di kerudungnya gitu. Iya, Udah jarang atau gitu ada yang ilustrasinya kayak ya. gitu. Benar. Kok enggak kadang-kadang cuma ganti warnanya aja gitu kan, tapi ilustrasinya sama semua gitu kan. Iya, terus sama mukanya itu loh, ekspresinya diubah. Misalkan kalau pedas dia kayak kepedesan gitu. Pinter banget gila. Sangat Gila. Keren idenya. Udah dipastikan anti air kan packagingnya? Udah. Iya. Ya, anti air. Anti air sama kedap udara sih yang kita utamain. Iya. Betul. Karena kan kering. Keripik gitu-gitu kan. Iya, ntar kan alat gimana? Nggak enak. Iya, betul. Stayam. Ada yang mau bertanya lagi? Siapa? Udah sih cukup tadi masukannya hanya segitu aja dari saya. Ada lagi? Cukup. Udah sih kayaknya ya. Oke, terima kasih Terima untuk kasih atas masukannya. Sama-sama.
Sama-sama. Baik, cukup sekian diskusi pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you semua.